Aku Delvi. Aku Alisa. Aku Riza. Aku Saka. Aku Rafli. Di sini kita akan membahas mengenai manajemen logistik linen Laundry di Rumah sakit. Sebelum membahas mengenai alur pengelolaan linen, tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan linen rumah sakit? Linen rumah sakit adalah bahan berbahan kain yang digunakan dalam pelayanan kesehatan seperti spray, sarung bantal, selimut, pakaian pasien, pakaian operasi, pakaian petugas kesehatan, dan kebutuhan kain lainnya. Linen adalah salah satu sarana penunjang pelayanan di rumah sakit yang memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan, kenyamanan pasien, serta mencegah terjadinya infeksi. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara baik dan sesuai prosedur yang berlaku. Setelah mengetahui pengertian linen di rumah sakit, sekarang mari kita bahas tujuan pengelolaan linen. Tujuan pengelolaan linen adalah untuk menyediakan linen yang bersih, aman, dan siap digunakan setiap saat. Selain itu, pengelolaan linen ini juga bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi, menjaga mutu pelayanan di rumah sakit, serta meningkatkan efisiensi penggunaan linen. Tahapan pertama dalam pengelolaan linen adalah pengumpulan dan pemilahan. Linen yang telah dikumpulkan dan digunakan dari setiap ruangan di pelayanan, kemudian dipilah menjadi linen infeksius dan non-infeksius. Hal ini agar penanganannya sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu apa sih yang dilakukan setelah proses pemilahan? Setelah linen dipilah, linen diangkut ke unit laundry menggunakan troli khusus yang tertutup untuk menghindari kontaminasi selama proses pengangkutan. Setelah sampai di unit laundry, linen ditimbang untuk mengetahui berat linen yang akan diproses. Penimbangan juga berfungsi untuk mengetahui kapasitas mesin cuci dan bahan pencuci yang akan digunakan selama proses pencucian. Nah, setelah dilakukan penimbangan, proses berikutnya adalah pencatatan linen. Petugas akan mencatat jumlah dan berat linen yang diterima sebagai bagian dari administrasi logistik. Pencatatan ini berfungsi untuk mengontrol persediaan linen, memantau penggunaan linen, mengurangi risiko kehilangan, serta mempermudah proses pelaporan dan evaluasi. Dengan adanya pencatatan yang baik, ketersediaan linen di rumah sakit dapat selalu terjaga. Selanjutnya mari kita bahas proses pencucian dan pengeringan linen. Pada tahap ini petugas laundry wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan standar keselamatan kerja seperti masker, sarung tangan, apron plastik, pelindung mata, hingga sepatu boot. Linen dicuci menggunakan deterjen dan bahan disinfektan yang sesuai untuk menghilangkan kotoran, noda, serta mikroorganisme yang menempel pada linen. Setelah selesai dicuci, linen kemudian dikeringkan menggunakan mesin pengering atau metode lain yang sesuai hingga kadar air berkurang dan linen siap untuk diproses lebih lanjut. Setelah proses pengeringan selesai, apakah teman-teman tahu apa tahap selanjutnya? Ya, tahap selanjutnya adalah penyelikaan atau penggosokan linen supaya menjadi lebih rapi, nyaman digunakan, dan membantu menjaga kebersihannya. Setelah dilakukan pemeriksaan kualitas, yaitu namanya memastikan linen tidak rusak dan layak digunakan kembali. Linen yang telah memenuhi standar kemudian dilipat dan simpan di ruangan penyimpanan linen bersih. Setelah ada permintaan dari unit-unit di rumah sakit, petugas linen akan mendistribusikan kembali sesuai kebutuhan masing-masing ruangan. Melalui pengelolaan yang baik, maka rumah sakit dapat menjamin ketersediaan linen, meningkatkan mutu pelayanan, dan menjaga kenyamanan pasien dan mencegah terjadinya infeksi di rumah sakit. Jadi, alur logistik linen laundry di rumah sakit meliputi pengumpulan, pemilihan, pengangkutan, penimbangan, pencatatan, pencucian, pengeringan, penyetrikaan, pemeriksaan, penyimpanan, dan distribusi. Dengan pengelolaan yang baik, linen rumah sakit akan selalu tersedia dalam kondisi bersih, aman, dan siap digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan.